Bro, kalau tiap ngobrol lo masih lebih canggung dari orang yang salah buka pintu toilet, atau tiap buka mulut cewek cuma kasih lo oke, berarti ini saatnya lo upgrade. Karena skill ngobrol itu bukan bawaan dari lahir, tapi sesuatu yang bisa diasah. Dan kabar baiknya, lo bisa mulai jadi lebih jago ngobrol dalam 3 hari. Jadi dengerin baik-baik, catat kalau perlu, dan siapin mental buat jadi pria sejuta topik yang gak bikin suasana kering kayak gurun Sahara. Hari pertama, upgrade otak lo, belajar bro. Gimana lo mau ngobrol kalau bahan obrolan lo cuma udah makan belum atau lagi apa? Itu bukan ngobrol bro, itu kayak bot WhatsApp yang error. Orang yang jago ngobrol bukan yang banyak ngomong, tapi yang banyak tahu hal menarik. Makanya isi kepala lo dulu, tonton, baca, dengerin sesuatu yang bikin lo lebih pintar. To-do listnya, nonton video YouTube edukatif yang bikin lo pintar. Kalau bisa, yang topiknya lo juga tertarik. Dengerin podcast biar lo punya wawasan luas. Bukan cuma update drama gosip influencer. Baca artikel atau buku biar isi otak lo lebih keren dari sekedar analisis skor bola. Biar lo tahu seberapa enak atau kaku cara lo ngomong. Tantangan buat lo hari ini, rekam suara lo sendiri. Bisa jadi baca skrip atau ngomong bebas. Dengerin ulang, perhatiin apakah lo ngomongnya ngalir atau banyak ini apa sih namanya? Kalau lo sendiri nggak betah dengar suara lo, gimana orang lain? Perkataan yang baik itu kayak pohon yang kuat. Akarnya dalam, cabangnya tinggi, dan bisa bikin adem orang di sekitarnya. Kalau omongan lo cuma receh dan gak ada isinya, ya jangan heran kalau gak ada yang betah ngobrol lama sama lo. Hari kedua, belajar nanya, bukan cuma nyerocos. Banyak cowok kira jago ngobrol itu artinya bisa ngomong terus tanpa henti. Salah bro, obrolan itu kayak main pingpong, bukan monolog stand up comedy. Biar ngobrol gak awkward, latih skill bertanya dan active listening. Jangan jadi orang yang kalau lawan bicara cerita, lo malah sibuk nyusun jawaban sendiri di kepala. Pakai pertanyaan terbuka. Jangan tanya yang jawabannya cuma iya atau enggak. Lo suka musik, jawabannya pendek, garing. Ganti dengan lo lebih suka konser kecil yang intim atau festival besar. Ada diskusi. Jangan buru-buru pengen ngejawab. Banyak orang dengerin cuma buat nunggu giliran ngomong. Makanya, kalau lo bisa jadi pendengar yang baik, orang bakal nyaman ngobrol sama lo. Ngobrol sama lo jangan kayak ujian pilihan ganda bro. Jangan kasih pertanyaan yang jawabannya cuma A, ya, B, enggak. Lo harus bisa bikin lawan bicara lo cerita panjang, bukan cuma jawab sekedarnya. Karena di setiap kata yang keluar dari orang lain, lo bisa nemuin hal baru yang menarik buat didalami. Hari ketiga, praktik di dunia nyata. Teori doang tanpa praktek itu ibarat beli dumbbell tapi nggak pernah diangkat. Lihatnya mau gede, tapi kenyataannya lengan masih lebih kecil dari kabel charger HP. Ngobrol juga gitu. Lo harus mulai terjun langsung ke lapangan. Mulai ngobrol sama orang dimanapun. Tantangan buat lo hari ini, 1. Ngobrol sama minimal 3 orang asing. Bisa barista, kasir, minimarket, atau satpam komplek. Latih cara lo ngelempar topik dan respon mereka. 2. Ikut diskusi atau komunitas, mau itu online atau offline, masuk ke forum atau grup yang bahas topik yang lo suka. 3. Latih ekspresi dan body language. Jangan ngobrol sambil kaku kayak robot yang lowbat, santai bro. Lo nggak akan jadi jago ngobrol kalau tiap kali ada kesempatan, lo malah sibuk scroll TikTok atau update Instastory, lagi gabut, ada yang mau chat. Obrolan yang asik butuh latihan, dan latihan terbaik adalah langsung ngobrol sama orang nyata. Berbuatlah dengan tindakan, karena ilmu tanpa amal itu bagaikan pohon tanpa buah. Jangan cuma belajar doang, tapi langsung eksekusi. Karena skill ngobrol ini yang bakal ngebedain lo dari cowok-cowok awkward yang dicat seru, di dunia nyata diem doang. Kesimpulan, jadi pria sejati yang gak cuma gak kaku, tapi juga menarik. Bro, ngobrol itu skill yang bisa dilatih. Bukan cuma soal ngomong, tapi soal ngerti kapan harus bicara, kapan harus dengerin, dan gimana bikin orang nyaman ngobrol sama lo. Suara sesat. Maksud gua tutorial ampuh buat dapetin temen. Caranya gampang bro. Lo tembak aja cewek-cewek di sekeliling lo. Bilang lo suka sama dia. Nanti pasti dia jawabnya, kita temenin aja ya. Lakuin ke banyak cewek. Lo bakal dapet banyak temen. Wehehehe. Jangan dengerin toksi ya bro. Itu tadi tutorial buat di friendzone. Kalau buat gua, cara paling enak buat dapet temen, bahkan buat lo yang introvert, adalah dengan ikut suatu aktivitas bareng. Kayak misalnya main futsal, ikut komunitas bisnis, datang ke workshop atau seminar, ikut kepanitiaan, kerja bakti, remaja masjid. Intinya yang ada kegiatan ngerjain sesuatu bareng-bareng. Better kalau yang berhubungan sama hobi lo. Jadi gak awkward, gak susah cari bahan obrolan. Oh ya, yang paling penting, keluar bro. Ngobrol sama manusia. Taruh sejenak gadget lo. Tapi gue takut bro, kalau nanti gak nyambung, kehabisan obrolan, terus krik-krik gitu. Gak apa-apa bro, itu wajar, normal. Gak usah dipikirin berlebihan. Cari temen, itu gak sesulit. Gak semenakutkan yang lo bayangkan kok.
Mau lo introvert, mau lo extrovert, kemampuan bergaul itu penting banget buat jadi high value man. Belajar ngobrol sama orang, mulai dari basa-basi ke penjual, kasir, atau tetangga lo. Ini bakal ngelatih mental lo biar lebih luas komunikasi. Kenapa aku cuma dianggap teman? Aku selalu ada untukmu, mendengarkan ceritamu, memahami isi pikiranmu, menjadi bahumu saat dunia terasa berat bagimu. Aku selalu berpikir, mungkin suatu hari kamu akan melihatku lebih dari sekedar teman. Mungkin suatu hari kamu akan sadar bahwa aku adalah orang yang selalu ada, selalu peduli, selalu berjuang tanpa diminta. Tapi harapan itu runtuh saat aku mendengar kata-kata yang paling tidak ingin aku dengar. Kamu baik banget, aku gak tahu gimana jadinya kalau gak ada kamu. Tapi bukan sebagai seseorang yang kamu pilih, bukan sebagai seseorang yang kamu cintai. Aku tersenyum, berpura-pura tidak apa-apa, padahal di dalam hati aku bertanya, kenapa bukan aku? Aku sudah memberikan semua yang aku bisa, tapi ternyata aku hanya cukup untuk jadi tempat singgah, bukan rumah. Kamu hanya menganggapku sebagai teman. Bro, sadar, lo bukan pelampiasan, lo bukan sekedar teman curhat. Kalau dia cuma lihat lo sebagai teman baik setelah semua yang lo lakuin, itu artinya lo gak pernah ada dalam list orang yang dia pilih buat dicintai. Dan sekarang, pilihan ada di tangan lo. Terus-terusan berharap pada wanita yang gak akan pernah ngelihat lo lebih dari sekedar teman, atau lo tarik diri, lo bangkit, dan tunjukin ke dia bahwa lo bukan pria yang bisa diperlakukan seenaknya. Dengar bro, cewek itu gak butuh pria yang selalu ada buat dia tanpa dihargai. Cewek tertarik sama pria yang punya value tinggi, yang punya batasan, yang tahu kapan harus mundur saat gak dihargai. Jadi, stop berharap. Fokus ke diri lo sendiri. Upgrade diri lo, jadi versi terbaik lo, dan buat dia nyesel karena pernah nge-friendzonin lo. Karena lo bukan cadangan, lo bukan opsi kedua, lo adalah pria sejati. Ikut program menakluk wanita di kolom komentar atau deskripsi kalau mau tahu rahasia-rahasia menaklukkan wanita ala pria sejati tanpa jadi padu. Dibimbing langsung sama tim pria 100%. Gue yakin lo bisa bangkit. Salam high value man, semangat bro. Kalau teman di sekitar lo masih dalam kondisi yang sama kayak beberapa tahun yang lalu bro, berarti mungkin ada yang salah sama pergaulan lo. Misalnya nih, teman lo tiba-tiba berat badannya naik, alasannya karena dia nggak sengaja kebanyakan makan. Atau teman lo pinjem duit ke lo karena dia nggak sengaja kalah judi. Mereka udah lo tegur berkali-kali dan lo ajak buat jadi lebih baik, tapi mereka nggak mau dengar dan berubah. Itu artinya, lo harus mulai menyaring pergaulan lo bro. Harus lebih selektif dalam mencari teman. Kalau mereka nggak mau berusaha untuk jadi lebih baik, energi yang mereka bawa adalah energi puas diri. Merasa hidup udah cukup walaupun masih bisa lebih baik lagi. Jadinya mereka nggak mau berusaha lebih keras. Kalau lo nggak hati-hati bro, energi tadi bisa kebawa ke diri lo sendiri. Lo yang awalnya mau berusaha jadi lebih baik, mau kerja keras buat jadi high value man, jadi males karena merasa udah puas, terpengaruh sama energi yang dibawa sama teman-teman lo tadi. Bedanya, kalau lo berada di lingkungan orang yang sukses, apalagi lingkungan cowok yang high value, lo jadi lebih bersemangat buat ningkatin kualitas diri lo. Karena lo jadi punya rekan seperjuangan yang bisa diajak jadi lebih baik. Jadi punya teman yang bisa diajak untuk saling berkompetisi. Kompetisi dalam bentuk apapun itu bagus buat cowok biar jadi maskulin. Yang penting kompetisinya sehat dan gak saling menjatuhkan. Kesimpulannya bro, kurangi pergaulan sama circle pertemanan yang bisa bikin lo terlalu merasa berpuas diri. Hindari teman-teman yang hobi menyalahkan keadaan dan orang lain. Gak perlu lo benci apalagi sampai memusuhi teman lama lo. Cukup batasi waktu hangout sama mereka. Cari teman yang bisa mendorong lo untuk bertumbuh, bisa menantang lo untuk berkompetisi dengan sehat. Carinya di mana? Gampang, di tempat lo bisa belajar skill baru yang positif. Dan di tempat lo dituntut untuk mengeluarkan 110% kemampuan terbaik lo sebagai seorang pria. Share ya bro, di mana lo biasa punya pengalaman, ketemu teman-teman yang positif, yang mendorong lo untuk jadi lebih baik. Kalau lo mau jadi high value man bro, langkah pertama yang bisa lo ambil adalah dengan memutus hubungan sama teman yang negatif. Apa itu teman yang negatif? Teman yang negatif itu bisa lo lihat dengan bagaimana cara dia menggunakan waktunya sama lo. Contohnya suka ngajak nongkrong-nongkrong gak jelas atau ngajak ngelakuin sesuatu yang negatif kayak minum-minum di pinggir jalan. Kalau lo punya teman kayak gitu, ini hal yang bisa lo lakuin bro. Yang pertama, lo bisa membalas ajakannya dengan lebih lambat.
Lalu, lo bisa membalas pesannya setelah beberapa hari. Terus, balas seminggu sekali sampai akhirnya lo nggak membalas lagi ajakannya. Lo nggak perlu ngajak dia ngomong dengan serius dari hati ke hati bro. Nggak perlu bilang, bro gue nggak bisa lagi nih main bareng sama lo. Lo cuma perlu menyingkir secara perlahan. Lama-lama, dia juga akan sadar sendiri kalau lo udah nggak bisa lagi nongkrong bareng sama dia. Langkah selanjutnya bro, lo harus bisa jujur sebentar sama diri lo. Coba deh lo tanya ini ke diri lo sendiri. Apakah gue udah menggunakan waktu luang gue dengan maksimal? Kalau jawabannya belum bro, gue ada saran yang bisa bantu banget buat lo memanage waktu dengan lebih baik. Yang pertama, beli sebuah buku catatan yang ukurannya besar. Terus lo tulis kegiatan yang akan lo lakuin hari itu dari jam ke jam. Banyak anak muda sekarang, mungkin termasuk lo, yang sulit berteman. Gak punya teman, gak bisa bergaul, susah nyambung sama orang lain. Gue bakal kasih jurus-jurus ampuh buat mengatasi hal ini bro. Oh ya, tips ini udah gue terapin sendiri buat cari teman. Gak cuma di Indonesia, tapi di hampir 30-an negara. Gue itu gak pernah bro, jalan keluar dengan niat cari teman. Tapi pada akhirnya, selalu dapat banyak teman. Oke, jurus pertama. Hilangkan anggapan salah ini bro. Lo bakal dapat teman di tempat senang-senang bareng. Salahnya di mana? Pertemanan sejati justru terbentuk di tempat lo ngerasain kesulitan bareng. Lo bakal ketemu teman bukan di tempat happy-happy, tapi di tempat yang menantang buat mencurahkan tenaga dan pikiran bareng-bareng, buat memecahkan suatu masalah. Teman yang lo dapat dari seneng-seneng belum tentu mau diajak berjuang bareng. Tapi teman yang lo dapat dari perjuangan dan rintangan pasti tulus dan asyik kalau diajak seneng-seneng. Pertanyaannya, di mana tempat kita bisa ngelakuin aktivitas berjuang bareng ini? Banyak bro, mulai dari gym, perguruan bela diri, organisasi kampus, komunitas, pokoknya di tempat lo memperjuangkan sesuatu. Di tempat yang lo nggak sekedar nongkrong, makan, diskusi, tapi juga berusaha jadi lebih kuat, jadi lebih pintar, jadi lebih baik. Nggak percaya? Coba lihat, persahabatan sesama tentara itu kuat, loyal banget kan? Karena mereka latihan keras bareng, bahkan sampai mengadu nyawa bareng. Kayak yang gue bilang tadi di awal, gue itu gak pernah bro, jalan keluar dengan niat cari teman. Tapi pada akhirnya, gak peduli di negara manapun, selalu dapat banyak teman. Kenapa? Karena gue selalu datang ke tempat-tempat di mana banyak orang berkumpul dan menempa diri jadi lebih baik. Lo rutin datang ke tempat itu, cepat atau lambat, bakal dapat teman bro. Jadi, jangan mager, jangan di rumah aja. Jangan keluar, cuma buat ngelakuin hal yang lo seneng. Tapi keluarlah ke tempat lo bisa ngumpul sama orang-orang yang sama-sama berjuang. Jurus kedua, sadari, apa sih hal yang paling penting dari pertemanan? Apakah berteman yang penting asik? Gak bro, yang penting seru? Bukan. Yang penting nyambung? Gak juga. Berteman itu bukan tentang asik, seru, bahkan bukan tentang nyambung, tapi tentang respect, saling menghormati. Kalau lo bingung, sikap apa yang harus lo tunjukin biar gampang dapet teman? Jawabannya simpel, sikap respect ke orang lain. Gak perlu sok asik, sok nyambung, sok dekat. Sepanjang lo respect ke dia, sopan, menghormati, kasih apresiasi, nanti lama-lama sikap asik, dekat, dan nyambung bakal tumbuh sendiri. Tapi kalau lo maksain rasa asik, dekat, dan nyambung tanpa respect, cuma akan jadi pertemanan palsu yang menjerumuskan. Misal yang bikin lo ngerasa gak enak gak ikut minum kalau yang lain minum. Yang bikin lo harus ngelakuin hal negatif yang lo sebenarnya gak suka karena paksaan teman. Atau yang ternyata diem-diem nikung dan nikam dari belakang. Pertemanan dengan dasar respect mungkin bakal lama terbentuknya daripada yang dasarnya asik, dekat, dan nyambung. Tapi bakal lebih awet dan positif. Lo bakal saling respect sama batasan satu sama lain. Lo bakal tetap respect saat saling beda pendapat atau pandangan. Jadi intinya, bayangin bro, seandainya lo punya teman baik, lo pengen diperlakukan dengan respect yang kayak apa. Terus habis itu, lakuin hal yang sama ke dia. Jurus ketiga, keluar bro. Menurut gua, wajar banget kalau generasi muda sekarang susah berteman. Wajar, karena mereka lebih lama ngabisin waktu sama gadget daripada sama manusia. Sekolah online, kerja WFH, ngobrol lewat layar, silaturahmi lewat Zoom. Ini yang bakal bikin anak muda ngerasa dia introvert, ngerasa lebih nyaman sendirian. Kemungkinan besar, introvert lo itu bukan sifat bawaan, tapi karena kebiasaan lo. Yuk, mumpung pandemi udah selesai, coba kurangi bro. Cari aktivitas di mana lo bisa interaksi, punya kebutuhan buat komunikasi sama banyak orang. Awalnya memang bakal awkward, cringe, lo mungkin juga ngerasa aneh dan canggung. Tapi lama-lama, lo akan jadi luwes, jago bergaul, dan gampang cari teman. Ngomongin sifat, gue introvert parah bro. Bukan sekedar ngerasa introvert, tapi beneran dites pakai tes psikologi, yang kalau skalanya 1-10, nilai keintrovertan gue itu ada di angka 9,5. Parah banget kan? Tapi gue bisa bergaul, punya banyak teman, bahkan sering dikira ekstrovert. Apa yang bisa bikin gue kayak gitu? Jawabannya solo traveling bro. Biasain jalan ke tempat asing sendirian. Kalau bisa keluar negeri, bagus banget. Kalau belum bisa, keluar kota juga oke. Coba,
Lo nginep di tempat asing, makan di tempat asing, jalan ke tempat yang lo belum pernah sebelumnya, lakuin aktivitas di sana. Dan satu lagi, pas traveling, lo matikan Google Map, matikan internet. Biar murni interaksi lo ke sesama manusia. Ini yang terjadi di zaman gua muda dulu bro. Traveling ke luar negeri, belum ada Google Map, belum ada paket data, jalan nggak pakai internet sama sekali. Bingung, nanya ke orang, bukan nanya ke Google. Nggak bisa bahasanya, pakai bahasa isyarat. Terjemahin pakai gerakan tangan, bukan minta diterjemahin mesin. Nyasar, salah arah, salah paham, ditipu, miskom, iya terjadi. Tapi ini yang bikin mental lo untuk bergaul dan berteman sama orang lain jadi terasa. Yang bikin insting lo untuk menilai manusia jadi tajam. Yang bikin gua yang tadinya introvert parah jadi luas dan jago bergaul. Bikin lo nggak overthinking, nggak takut-takut buat nanya dan nyamperin orang duluan. Jadi sebagai cowok, lo wajib banget coba bro, solo traveling tanpa internet. Dijamin, mental bersosialisasi lo bakal upgrade banget. Kesimpulannya, ini 3 jurus yang bakal bikin lo lebih mudah berteman. Jurus pertama, sadari pertemanan yang baik itu nggak dibentuk dari tempat senang-senang. Tapi dari tempat lo bisa berjuang bareng, upgrade diri bareng sama orang lain. Jurus kedua, dasar pertemanan terpenting itu bukan asik, nyambung, atau deket, tapi respect. Tunjukkan sifat respectful, lo bakal dapet teman yang baik bro. Jurus ketiga, keluar rumah, tinggalin gadget, komunikasi sama manusia. Kalau perlu, solo traveling ke tempat asing tanpa internet. Awalnya memang akan kerasa awkward, gak nyaman, tapi lama-lama lo akan jago bro. Semoga skill berteman lo bisa naik level ya bro. 3 latihan sederhana buat lo yang ngerasa nggak jago ngobrol sama orang. Nervous, gugup, takut saat interaksi, atau selalu ngerasa nggak pede saat harus ngomong sama orang lain. Latihan pertama, salam, sapa, senyum. Ini sepintas sederhana, tapi makin kesini, makin dilupain, makin nggak pernah dilakuin. Terutama sama anak-anak muda. Ditambah ada pandemi yang menjauhkan kita dari hal ini. Jadilah, generasi muda sekarang gak familiar sama salam, sapa, senyum. Coba bro, mulai sekarang biasain. Kalau ketemu orang, sapa dan salam. Ucapin selamat pagi pak, sore kak, atau salam dalam bentuk apapun. Ucapin ke satpam sebelum masuk bangunan, ke tukang bersih-bersih, atau ke tetangga yang papasan di jalan. Ini hal kecil banget, tapi bakal berguna buat ngelatih keberanian lo interaksi sama orang. Latihan kedua, ngobrol sama orang yang udah tua. Yang udah kakek-kakek atau nenek-nenek. Kenapa? Karena orang tua itu biasanya suka cerita. Jadi lo bisa fokus dengerin sambil sesekali ngajuin pertanyaan-pertanyaan. Terus kalau ternyata obrolan lo nggak nyambung, rasanya nggak akan terlalu aneh atau awkward. Karena memang ada beda usia. Lo juga akan lebih nggak grogi daripada kalau harus latihan ngobrol sama orang yang usianya deket sama lo. Coba deh, mulai sekarang ngobrol sama kakek nenek lo atau sama penjual yang udah tua. Sambil basa-basi, sambil kasih mereka ruang bercerita, sekaligus sambil mengasah skill interaksi lo. Ketiga, latihan apresiasi. Belajar ngucapin sesuatu atau ngajuin pertanyaan yang bikin orang lain ngerasa senang. Misal lo lagi makan bakso di pinggir jalan, kebetulan rasa baksonya enak. Lo bisa tanya ke penjualnya, kok baksonya enak pak, resepnya apa? Atau lo lagi nge-gym, lo lihat ada orang yang angkatannya bagus dan kuat, lo bisa tanya, keren kak, latihannya gimana biar angkatan bisa kuat gitu? Belajar mengapresiasi orang lain bakal bikin lo jadi orang yang positif bro. Dan saat lo ngobrolin sesuatu yang menyenangkan hati orang lain bakal suka ngobrol sama lo, jadi respect sama lo. Hati lo juga akan terasa hangat, lo juga akan jadi ikut senang. Kalau belum berani langsung, lakuin dulu secara online bro. Kebanyakan anak muda takut ngobrol karena takut jadi interaksi negatif. Takut jadi canggung, cringe, gak nyambung, atau jadi salah paham. Kenapa? Karena mereka lebih biasa nanggepin sesuatu dengan hal negatif, dengan kritik, hujatan, sarkas di internet, daripada mengapresiasi dan menyenangkan hati orang lain. Kalau lo terbiasa mengkritik, menghujat, sarkas ke orang lain, secara nggak sadar, lo akan jadi takut. Orang lain juga bakal ngelakuin hal negatif yang sama ke diri lo. Jadi mulai sekarang, kurangi kritik, sarkas, dan hujatan. Perbanyaklah apresiasi dan terima kasih. Kesimpulannya, ini 3 latihan sederhana buat mengatasi kecemasan sosial, mengurangi rasa takut ngobrol sama orang lain. Pertama, biasakan lagi salam, sapa, senyum. Kedua, coba latihan ngobrol dulu sama orang yang udah tua, biar lo bisa fokus dengerin dan belajar ngajuin pertanyaan. Ketiga, apresiasi orang lain, biar orang lain suka, ngerasa bahagia saat ngobrol sama lo. Orang bakal lebih seneng ngobrol sama lo kalau lo ngelakuin 5 tips hack sederhana ini. Tipsnya gue ambil dari buku How to Talk to Anyone. Pertama, mendengarkan. Tapi bukan cuma dengerin kata-katanya, perhatikan juga bahasa tubuh mereka. Lo pernah nonton film animasi Zootopia? Bayangin aja, kalau lo berusaha berkomunikasi dengan hewan-hewan di sana. Jadi lo nggak cuma fokus ke kata-kata yang mereka ucapkan. Nah, pas lagi ngobrol sama temen lo, bayangin kalau lo bisa dengerin bahasa tubuh, nada suara, dan isyarat mereka.
Dari sana, lo bisa lebih paham arti dari kalimat yang mereka ucapkan ke lo. Ada penelitian dari University of California, San Francisco tahun 2017 yang bilang, kebiasaan mendengarkan dengan baik bisa bikin lo lebih peka terhadap perasaan dan kebutuhan orang lain. Kedua, pertahankan kontak mata, terutama saat lo mau ngucapin hal penting. Lo suka main game? Bayangin kalau setiap kali lo main games kayak PUBG, FF, Valorant, Counter-Strike, mata lo itu kayak crosshair senapan yang bisa ngunci musuh. Nah, saat lo ngobrol sama seseorang, kontak mata yang kuat itu kayak lo ngelok perhatian lo ke orang tersebut. Sama saat kayak sniper yang mau ngelakuin tembakan mematikan dengan mengarahkan crosshair-nya ke lawan. Pas mau ngomongin hal penting, pastikan lo lock dulu pandangan mata ke lawan bicara. Kalau ngerasa nggak nyaman, boleh lihat titik di antara dua alisnya. Ini bikin pesan penting yang mau lo sampaikan jauh lebih nyampe ke dia, bro. Penelitian dari University of Aberdeen tahun 2015 menemukan bahwa kontak mata yang kuat bisa bikin orang merasa lebih dekat dan terhubung dengan lo. Ketiga, senyum dan sambut orang lain. Pernah dengerin lagu Happy dari Pharrell Williams yang dari dengernya aja udah bikin suasana hati jadi gembira? Bayangin aja, senyum itu kayak lagu yang bisa ngebuat orang jadi happy begitu denger. Jadi, ketika lo sapa orang lain dengan senyuman, itu kayak lo lagi ngasih musik kebahagiaan ke mereka. Ada penelitian dari University of Kansas tahun 2012 yang menemukan bahwa senyuman bisa mengurangi tingkat stres dan meningkatkan suasana hati lo dan orang lain. Keempat, ajukan pertanyaan yang menarik. Lo suka baca komik detektif Conan? Nah, bayangin kalau pertanyaan lo itu kayak petunjuk-petunjuk penting buat mengungkap misteri yang ada di sekitar lo. Jadi, saat lo ajak orang lain ngobrol dengan pertanyaan menarik, itu kayak lo seolah jadi detektif Conan ngebongkar suatu misteri. Misteri tentang lawan bicara lo. Tanya hobinya, sesuatu yang dia suka, yang dia tertarik. Bisa juga, lo ngajuin pertanyaan yang bikin dia berimajinasi. Kayak misal, kalau lo punya kekuatan super, lo bakal milih punya kekuatan apa? Penelitian dari Harvard Business School tahun 2018 menemukan bahwa mengajukan pertanyaan yang menarik bisa memperdalam percakapan dan membangun hubungan yang lebih baik. Kelima, jaga sikap positif, bahkan saat lawan bicara mulai negatif. Sadar nggak sih, kalau lo itu punya kekuatan super? Sikap positif lo itu ibaratnya kekuatan super yang lo punya, yang bisa ngebuat orang lain jadi lebih bahagia, bikin suasana jadi lebih cerah. Saat lawan bicara mulai sedih, pesimis, semangati dia. Saat dia ngerasa minder, nggak pede, besarkan hatinya. Saat dia mulai kehilangan harapan, bangkitkan lagi harapannya. Lo justru jangan ikutan sedih, pesimis, dan suram, bro. Ada penelitian dari University of California Riverside tahun 2019 yang menunjukkan bahwa sikap positif bisa meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental serta memperkuat hubungan sosial. Selamat mencoba, bro. Semoga bermanfaat. Salam Everyman, semangat, bro.